kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mencengangkan, pekan ini mata dunia seolah tersentak prihatin tertuju pada Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah yang roboh tertimpa alat berat atau krain dan menimbulkan korban dalam jumlah fantastis lebih dari 300 jemaah calon haji. Angka ini kian mendulang miris luar biasa karena dari 300 orang korban, hingga kini yang meninggal tercatat sebanyak 107 orang jemaah dan 2 diantaranya berasal dari Indonesia. Sontak saja gelombang ungkapan belasungkawa hingga keprihatinan pun mencuat deras dari kalangan masyarakat biasa hingga selebriti yang tak pernah menyangka jika Masjidil Haram bisa runtuh dan menuai detik-detik ketegangan miris yang mampu menguras air mata seperti ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Benar-benar prihatin banget ya buat jemaah-jemaah dari Indonesia. Ada beberapa yang udah diketahui udah meninggal. Semoga diterima di sisi Tuhan. Keluarga saya banyak yang lagi ikut naik haji juga, tapi alhamdulillah nggak ada yang terjadi apa-apa sama mereka. Pasti semua itu cobaan dari Tuhan ya gitu. Tuhan udah punya jalannya sendiri gitu. Jadi ya itu ujian buat umatnya untuk semakin tabah. Pastinya saya prihatin banget kejadian di Mekah ya, di Haram dengan insiden itu gitu. Tapi kalau saya lebih berpikir, alhamdulillahnya mereka meninggal di rumah Allah yang sangat suci gitu. Itu bagus sekali. Masalah husnul khotimah atau apa, itu kan urusan Allah gitu. Kita nggak bisa, bukan kita yang bisa judge itu husnul khotimah, tapi insya Allah mereka akan menjadi golongan husnul khotimah. Itu aja sih yang saya doain. Ironisnya tak banyak yang tahu bahwa sebelum tanggal 11 September lalu, di mana insiden jatuhnya krain atau alat berat merobohkan menara Masjidil Haram terjadi, kota Mekah memang tengah dirundung serangkaian kejadian alam luar biasa. Bagaimana tidak, Mekah yang identik dengan padang pasir dan iklim panas, mendadak diguncang hujan badai yang berujung hujan es. Dan ketika hari naas robohnya alat berat di kawasan Masjidil Haram terjadi, kota Mekah tengah didera badai pasir yang hebat. Buktinya menit-menit jelang robohnya alat berat yang sedianya untuk keperluan pembangunan perluasan Masjidil Haram
haram tersebut, para jemaah calon haji banyak yang berjalan ketakutan menghadapi derasnya badai pasir yang menyapu. Sampai-sampai salah seorang jemaah haji ada yang berlindung di bawah pemisah beton sambil bersujud dan tampak berdoa menyisakan pemandangan mengejutkan. Kaget banget sih, pasti kaget dan sedih luar biasa udah pasti, karena kan sebagian dari mereka di sana sedang melakukan ibadah gitu kan. Jadi maksudnya mereka ada di rumah Allah dan di sana mereka berniat untuk beribadah. Kalau takut dan ngeri sih udah pasti banget, karena memang beberapa temen gue ada yang lagi di sana kebetulan, dan mereka sempat memvideokan bahwa lagi ada badai pasir juga di sana kan, di Arab lagi ada badai pasir. Dia benar-benar ngevideoin badai pasir itu yang lagi datang gitu, mau menuju ke dia kayak di film-film. Itu memang beneran ada gitu di sana. Dan kebetulan karena anginnya kencang, terus hujan, petir, bersambung dengan kejadian yang terjadi kemarin gitu ya. Sedih dan ngeri banget sih pasti, apalagi ngelihat mereka yang dengan pakaian sedang melakukan ibadah ihram, pakaian ihram, lagi naik haji semua segala macam. Kejadian itu, makanya tadi gue bilang bahwa gue berdoa sih semalam. Cuma gue memang beberapa kali ngeliat, gue kayak berusaha nggak mau ngeliat lagi karena jadi kayak ngeri dan sedih sendiri gitu. Jadi kayak gue ya udah berdoa. Yang kedua, hujan es dan cuaca yang tidak menentu itu sudah berada di kota Mekah. Bahkan sangat luar biasa, badai ini sampai 40 menit berada di antara Mekah dan Madinah. Bahkan sahabat-sahabat saya yang pergi haji pun yang sudah berangkat pertama kali itu mengatakan sangat takut mereka. Kondisi Saudi sekarang ini kan termasuk beberapa wilayah di Timur Tengah sedang mengalami badai besar. Badai angin, badai pasir, bahkan hujan cukup deras. Nah, secara perhitungan bisa jadi mungkin tidak menyangka bahwa akan ada badai yang sebegitu hebat. Yang saya baca katanya sampai 200 km per jam ini badai kencangnya gitu loh. Bahkan di beberapa video yang kita lihat itu beton yang besar untuk penghalang antara orang sedang bekerja dengan jamaah yang mau ibadah itu sampai bergeser dia. Dahsyatnya badai pasir yang mampu merobohkan kren dan berujung tragedi berdarah mewarnai Masjidil Haram tak pelak mencuatkan tanya. Pasalnya tidak hanya diwarnai serangkaian kejadian luar biasa seperti badai dan hujan es, tumbangnya kren alias alat berat saat itu pun mengundang teka-teki. Karena posisinya terguling secara terbalik seperti berikut ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saya punya cerita yang nyata, yang sahih dari kawan saya di sana, bahwa ketika ini kram ingin berjatuh, dia berbalik arah. Subhanallah. Ini semua kuasa Allah. Tapi yang saya heran adalah kran ini sudah ada sejak lama. Dengan silih berganti musim. Kenapa bisa terjadi di saat umat Islam sedang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima? Musibah terakhir ini adalah sebuah peringatan untuk umat Islam, terkhusus saya dan juga pemirsa dimanapun berada. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada tamu-tamu yang diundang di tanah haram, yaitu Makkahul Mukarramah, kalau tidak ada asbab. Saya ini sedih. Kenapa saya katakan sedih? Apakah umat Islam sudah tidak ada lagi doa dari orang-orang soleh yang mereka bisa mencegah musibah, mencegah bala yang turun, apalagi ini berada di tanah haram? Apakah kita sudah tidak lagi memiliki ulama-ulama yang soleh, yang mereka menangis di tengah malam menjaga agar Allah tidak menurunkan bala?
yang terjadi di Mekah ini bisa kita lihat apakah merupakan ujian dari Allah sebagai bentuk kesabaran atau kejadian di Mekah ini merupakan kelalaian manusia. Kenapa saya katakan kelalaian manusia? 2008 saya umroh, itu sudah mega proyek, hotel-hotel dihancurkan untuk membangun Mekah diperluas sedemikian rupa karena banyaknya manusia. 2012 saya umroh dan itu juga belum selesai. 2014 saya haji, proyeknya juga belum selesai karena 24 jam non-stop itu yang namanya kran itu bergerak siang dan malam terus bekerja. Nah yang saya bayangkan ketika saya pergi haji, saya membayangkan ini kran ini kalau jatuh gimana ya, menimpa jutaan manusia yang sedang melakukan tawaf di sekitar Mekah. Itu sempat kepikiran, tapi kejadiannya sekarang. Hal ini jelas teguran dari Allah. Kalau seseorang aja berbuat dosa di luar tanah haram, mungkin di negeri-negerinya sendiri, itu terkadang mendapatkan azab langsung, apalagi di Masjidil Haram, pasti akan langsung mendapatkan azab yang lebih cepat. Jadi kalau memang ini merupakan ujian yang membuat kita merenungi segala dosa dan introspeksi diri, maka segera perbaiki. Karena saya melihat statement dari beberapa orang yang menjadi korban, yang tidak sampai meninggal cuma luka-luka, ketika ditanya bagaimana, ia menjawab tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini adalah introspeksi kami sendiri agar kami bisa melihat diri kami lebih baik dan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah ada maksud hidayah Allah di balik tragedi berdarah yang menimpa Masjidil Haram pekan ini? Masih menjadi teka-teki. Pasalnya geliat keresahan yang sama juga sempat mengulik batin Ustadz Riza Muhammad yang kerap bertandang ke Tanah Suci. Sempat melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2008 dan ibadah haji besar di tahun 2014 lalu, Ustadz Riza Muhammad sudah menyaksikan betapa alat berat alias kren yang kini roboh tersebut beroperasi tanpa celah. Tapi kini ketika menghadapi badai pasir di tahun 2015, alat berat itu pun menjadi pemicu petaka yang menewaskan lebih dari 100 orang jemaah, menyisakan tanya. Mungkinkah ada teguran sang Halik di balik musibah jatuhnya alat berat yang merobohkan Masjidil Haram dan berujung tragedi berdarah pekan ini? Masih menjadi misteri. Yang jelas, tragedi naas yang menimpa ibadah para jemaah haji di tahun 2015 ini tak menyurutkan semangat sederet selebriti untuk berkunjung ke Tanah Suci Mekah, melaksanakan ibadah haji baik besar maupun kecil. Karena sejatinya, musibah bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja, tergantung pada kehendak sang Halik. Oh enggak sama sekali. Kenapa mesti takut? Itu rumah Allah, rumah yang paling suci, memang kiblat kita di sana. Justru saya pengen banget lagi ke sana dan bawa keluarga juga kalau bisa, bawa anak-anak juga. Emang sama keluarga ada rencana kita mau keluarga udah ke sana, Pak Mama udah naik haji dan memang tahun ini memang tadinya rencananya kita pengen umroh, cuma memang belum dapat waktunya. Insya Allah bisa segera sih diberikan waktu. Untuk masalah datang ke sana untuk menunaikan ibadah naik haji, setiap umat muslim di dunia pasti pengen banget gitu. Cuma ya tinggal nunggu waktunya ya, kapan dapat rezeki ya bisa ke sana gitu. Dan nggak ada rasa takut ke sana sama sekali sih, nggak ada. Yang lagi kena musibah di Makkah, semoga buat keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan buat mereka menjadi korban insya Allah diterima di sisi Allah dan dibukakan pintu surga sebesar-besarnya. Amin. Dulu terowongan Mina, ingat? Ribuan orang meninggal diinjak-injak gara-gara terowongan Mina. Jadi hal ini mengajarkan kita kalau ternyata musibah bisa terjadi di mana saja. Yang paling baik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mempersiapkan bekal kita menuju Allah dengan ketakwaan yang totalitas dan super, agar kita meninggal dalam keadaan baik di hadapan Allah dan selamat dunia akhirat. Maka kita sama-sama mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kejadian ini senantiasa menyadarkan kita untuk lebih bersikap sabar dan tahu arti tujuan kehidupan sebenarnya, kalau ternyata setiap orang akan kembali menuju Allah dengan kematian berbagai cara. Bisa dengan bencana, kecelakaan, sakit, ataupun lain sebagainya. Yang saya harapkan mudah-mudahan Allah menanamkan rasa sabar di hati keluarga yang ditinggalkan, tidak menutup semangat untuk senantiasa beribadah menuju Allah, haji dan juga umrah, dan yang jelas mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang menjadi korban, yang meninggal dunia diterima di sisinya, dan keluarga sih yang paling penting, keluarga semoga bisa ikhlas, terima, dan pasrah.
dan Steven Rumangkang secara terpisah angkat bicara soal rumah tangga mereka saat ini. Berbeda dengan Angel yang menyatakan rumah tangganya baik-baik saja, Steven justru mengakui bahwa ada persoalan pelik yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Angel yang hingga kini masih berlangsung. Lantas persoalan apakah gerangan yang terjadi hingga membuat pernikahan Angel dan Steven terguncang? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.